Perjalanan gue ke Jepang dimulai tahun 2017. Nah, selama 3 tahun menjalani hidup sebagai perantau di Jepang, ada banyak masalah yang dihadapin, kayak masalah di tempat kerja, konflik sama orang serumah, dan lingkungan sosial sama orang Jepang. Tapi lama-kelamaan gue udah bisa nemuin ritmenya dan bisa enjoy selama 3 tahun ngedapetin apa yang gue mau. Oke, kita lanjutin ceritanya. Tahun 2020 itu adalah tahun dimana seluruh dunia lagi gempar-gemparnya sama yang namanya COVID. Kalau dipikir-pikir itu udah 6 tahun lalu ya. Anjay, cepet banget waktu berjalan ya. Pas gue pulang ke kota tempat tinggal gue di Bandung, jalanan sepi banget, enak banget buat motoran walaupun di jam tertentu ada blokade yang nggak bisa dilewatin selama COVID, terutama malam-malam. Selama kurang lebih 1 bulanan, gue menikmati masa jadi pengangguran di Indonesia. Ya liburan gitulah. Teman-teman lama, main-main motor Bandung, nikmatin jalan Bandung. Ya beneran kayak orang lagi vacation aja gitu. Bener-bener menikmati. Setelah 1 bulanan gue nganggur, gue mulai mencari gimana caranya biar bisa dapat duit lagi. Sempat ikut kerja sama sepupu di Jakarta, bikin kelas online bahasa Jepang dan nyediain privatnya. Terus nyari info buat bikin agen swasta pengiriman tenaga kerja ke Jepang, walaupun akhirnya menyerah karena ribet dan mahal banget. Terus pernah jadi staff LPK juga, jadi guru bahasa Jepang, jadi penerjemah, dan yang terakhir gue sempat jadi engineer di Cikarang kurang lebih 9 bulanan. Ekspektasi gue setelah pulang dari Jepang, gue bisa dapat kerja yang sesuai dengan skill dan minat gue. Tapi ternyata susah. Walaupun kerjaannya cocok, tapi gajinya nggak cocok. Dengan tuntutan dan beban yang lebih berat, tapi gajinya nggak bisa nyamain gaji waktu magang di Jepang. Tentunya harus realistis, karena gue mulai ngerasa kerja di Indo itu mulai nggak worth it pada saat itu. Gue punya tujuan yang besar. Dengan gaji yang gue terima dan kesempatan yang ada di Indonesia, sepertinya akan sulit buat mencapai tujuan itu. Setelah gue di Indonesia selama kurang lebih 3 tahunan, banyak pertimbangan dan dorongan orang terdekat, akhirnya gue memutuskan untuk balik lagi ke Jepang. Tentunya gue gak bisa jadi pemagang lagi, karena memang aturan dari imigrasi Jepang nyebutin hal seperti itu. Nah, untuk case ini, kalau ingin kerja ke Jepang lagi, gue hanya bisa datang sebagai pekerja profesional. Tentu saja, gak mungkin jadi turis. Akhirnya, gue memutuskan ke Jepang lagi berbekal pengalaman kerja dan skill yang gue punya menggunakan visa profesional, yaitu Gijin Koku. Gue ngelamar dengan berbagai macam cara agar bisa ke Jepang lagi. Mulai dari nyebar lamaran di LinkedIn, daftar website pencarian kerja, nyari agen di sosmed sama grup-grup pencari kerja ke Jepang, ikut job fair, ya semua cara udah dicobalah. Nah, dari sekian cara, banyak lamaran-lamaran yang ditolak karena gue posisinya masih di Indonesia dan mereka pengen gue datang ke perusahaannya langsung untuk tes kemampuan dan berhadapan langsung. Agak sedih sih, tapi gue juga nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak mungkin kan ngeluarin modal buat terbang ke Jepang cuma buat wawancara. Dalam hati, gue memikirkan satu cara. Kalau nggak ada yang berhasil, gue bakal nekat dengan datang pakai program Nihongo Gakko. Nihongo Gakko artinya adalah sekolah bahasa Jepang. Nanti gue daftar sebagai murid di sana dan sesampainya di Jepang, nanti langsung cari kerja. Nanti gue datang pakai visa pelajar, nanti ngelamar-lamar, kalau keterima kerja, nanti gue ganti visanya ke visa Gijin Koku ini. Emang kenapa sih harus ke visa Gijin Koku? Ini dia beberapa kelebihan kenapa gue memikirkan visa Gijin Koku ini kalau emang mau ke Jepang lagi. 1. Bisa tinggal lama selama ada perusahaan sponsor di Jepang. Terus, kedua, bisa pindah kerja asalkan sejalur dengan pengalaman kerja dan pendidikan terakhir. Ketiga, gajinya mengikuti standar gaji Jepang. Terus 4, bisa bawa pasangan dan anak. Dan pasangan juga bisa kerja part-time. Makanya gue sebisa mungkin incar visa ini biar gue bisa tinggal lama di Jepang. Terus gue ikut seminar, sebar banyak lamaran, ikut wawancara. Ya semua cara dicobalah.
Singkat cerita, di bulan Januari akhir 2023, akhirnya gue dapat pemberitahuan kalau gue keterima. Dan gak cuma itu, gue keterima di perusahaan yang ada di prefektur Gifu. Dan perusahaan itu adalah tempat kerja gue sampai sekarang. Ya gue udah seneng banget lah sama Gifu. Oh ya, dari semua cara yang gue coba, akhirnya loker ini gue dapat dari agen rekruter profesional. Kalau diingat-ingat, ya lucu juga nih. Waktu wawancara di perusahaan ini, gue wawancara online di ruang ganti di pabrik di Indo. Jujur canggung sih karena diliatin sama karyawan di sana, tapi bodo amat dah. Wawancaranya lumayan lama, 2 jam, karena banyak ditanyain hal kayak pengalaman kerja, visi misi kedepannya di Jepang, terus kenapa mau pilih perusahaan ini, dan pertanyaan-pertanyaan kecil yang mungkin jadi penilaian bos gue waktu itu. Sempat mikir, apa karena gue jawab karena mau tinggal di Jepang sampai pensiun, makanya gue keterima kali ya. Ya akhirnya dapet deh gitu. Setelah dapat pemberitahuan keterima, gue diminta buat kirimin data kayak paklaring, pengalaman kerja, ijazah kuliah, KTP, dan segala data diri lainnya dalam bahasa Jepang. Saat itu, karena gue gak mau ngeluarin banyak uang untuk terjemahin pakai jasa, akhirnya gue terjemahin sendiri sampai begadang ngandelin Mbah Google. Wah, effort banget sih waktu itu. Selain itu, gue juga harus nyiapin paspor dan visa buat berangkat ke Jepang. Dan gak lupa juga gue harus nyiapin uang selama buat hidup bulan pertama di Jepang. Saat itu disiapin berapa ya? Mungkin sekitar 300.000 yenan lah ya, atau 30 mang. Ngomongin biaya, gue gak ngeluarin banyak biaya jasa sih, dan gak ada uang keluar sedikit pun. Jadi uang yang benar-benar gue siapin itu buat diri sendiri aja. Ya, gue beruntung sih, karena kalau loker Gijin Koku itu rata-rata emang pasti berbayar gitu. Bahkan waktu terakhir gue dengar itu bisa sampai keluar 80 jutaan deh. Ya lumayan gede banget sih. Oh ya, bersamaan dengan pemberitahuan itu, gue yang saat itu lagi deket sama seorang cewek memutuskan untuk menikahinya biar dia nanti bisa dibawa ke Jepang. Di tahun 2023 itu, gue dapat pemberitahuan keterima di akhir Januari. Terus perusahaan gue minta datang di bulan April, tapi gue nego, saat itu masih suasana puasa kelebaran ya. Akhirnya diizinin datang di bulan Mei. Nah, artinya antara Januari sampai Mei gue harus ngeberesin semua hal perintilan buat berangkat ke Jepang dan nikahan. Pusing banget sih gue saat itu. Dan gue jadi kasihan sama cewek gue saat itu karena urusan nikah gue nggak bisa maksimal nyiapin gitu. Ya walaupun gerasa kerusuk tapi akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Gue bisa kembali ke Jepang dengan visa kerja yang lebih oke. Tentunya gue bisa tinggal lebih lama di sini. Tahu nggak? Sohib gue yang dulu ikut magang ke Jepang bareng gue, dia pun ikut ke Jepang pakai visa Gijin Koku. Ngakak banget gak sih? Kalau dibilang ikut-ikutan nggak juga. Kebetulan aja apa yang kita rasain sama. Dan dia pun memutuskan untuk ke Jepang pakai jalur job fair gitu. Jujur, tantangan hidup pas zaman gua magang sama kerja sekarang beda banget. Yaitu tantangannya adalah harga naik parah, kursi rupiah juga lemah banget. Terus Jepang udah mulai berani rasis ke orang asing. Walaupun gua di Gifu belum pernah ngerasain langsung perlakuan rasis dari orang Jepang, tapi kayak di sosmed atau di kota-kota gede itu mulai bermunculan tuh. Ditambah ada partai politik anti orang asing yang bermunculan. Ya Jepang udah nggak sedamai dulu, sekalem dulu sih. Selain itu, tantangan kerjaan juga udah beda banget. Karena gue direkrut sebagai profesional, tuntutan kerjanya juga tinggi banget. Walaupun gue jujur sampai hari ini kadang masih keteteran, masih babak belur sih. Tapi ya gue berjuang karena gue ingat tujuan kesini buat apa. Dan demi kewarasan, gue biasanya butuh riding. Ya jadi begitulah cerita gue gimana awalnya bisa berangkat ke Jepang sampai sekarang. Ya kapan-kapan nanti kita bikin konten ngobrol ngalor ngidul ngomongin keadaan Jepang, biar bahasannya bisa banyak, gak cuma tips trik and touring doang ya. Ya biar teman-teman yang ada di Indonesia bisa tahu di Jepang tuh sekarang kayak gimana gitu. Ya udah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen.
biar gue tetap semangat kontennya dan gak ketinggalan info dari gue ya. Oke, sampai ketemu lagi dan bye-bye.